Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmayanti Nur dengan NIM 211010500900957. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Lutfi. Yang terhormat Ibu Tri Sulistiani selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan profitabilitas agar tetap bertahan dan berkembang. Profitabilitas menjadi indikator utama kinerja keuangan dan daya tarik investor. Dalam hal ini, pertumbuhan penjualan dan pengelolaan modal kerja memegang peran penting dalam mendorong peningkatan laba perusahaan. Industri rokok di Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan penjualan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan menjadi objek yang relevan untuk meneliti pengaruh perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah perputaran modal kerja berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023? Yang kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023? Dan yang ketiga, apakah perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Selanjutnya, tujuan masalah dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja secara parsial terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Hipotesis dari penelitian ini, HO1 diduga perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kedua, HA1 diduga perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, HO2 diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas. HA2 diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang ketiga, HO3 diduga perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. HA3 diduga perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel pada penelitian ini, yang pertama variabel dependen yaitu profitabilitas. Yang kedua, variabel independen adalah perputaran modal kerja sebagai X1 dan pertumbuhan penjualan sebagai X2. Metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiono, tahun 2019, berpendapat penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan. Teknik analisis data yang digunakan 1. Analisis deskriptif. 2. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Yang keempat, uji hipotesis secara parsial atau uji P, dan uji hipotesis secara simultan atau uji F. Dan yang kelima, analisis koefisien korelasi dan juga analisis koefisien determinasi.
Berikut hasil penelitian hasil analisis uji T. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh perputaran modal kerja atau X1 terhadap profitabilitas yaitu Y. Pada tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar 1,700 yang lebih kecil dari T tabel yaitu 2,365 dan nilai signifikansi sebesar 0,133 di mana lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis kedua yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan sebagai X2 terhadap profitabilitas yaitu Y. Pada tabel di atas, nilai T hitung sebesar 2,497 lebih besar dari T tabel yaitu 2,365 dan nilai signifikansi sebesar 0,041 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka HO2 ditolak dan HA2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, dalam model ini hanya pertumbuhan penjualan yang terbukti secara statistik berpengaruh terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk. Selanjutnya ada hasil analisis uji F. Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung adalah 3,287 yang lebih kecil dari F tabel yaitu 4,74. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,098 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan yang diteliti yaitu PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023 karena nilai signifikansi lebih besar yaitu 0,05. Nilai selanjutnya hasil uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,484 menunjukkan bahwa 48,4% variasi profitabilitas dapat dijalankan oleh variabel independen dalam metode ini yaitu perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan. Sementara itu, sisanya sebesar 51,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan variabel dependen, meskipun masih terdapat pengaruh dari faktor lain di luar model yang turut mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Untuk variabel X1 diperoleh nilai koefisien sebesar 0,019, berarti setiap peningkatan satu satuan pada perputaran modal kerja akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,019 dengan asumsi satu variabel lainnya konstan. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya 0,133 di mana lebih besar dari 0,05. Koefisien sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pertumbuhan penjualan akan meningkatkan profitabilitas dalam jumlah kecil, namun berpengaruh signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya 0,041 yaitu lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai profitabilitas sebagai berikut. 1. Perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Yang kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Dan yang terakhir, perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Gudang Garam Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Saran bagi penelitian ini, yang pertama, bagi PT Gudang Garam Tbk disarankan untuk terus meningkatkan strategi penjualan melalui inovasi produk, perluasan pasar, serta penguatan saluran distribusi. Hal ini penting mengingat pertumbuhan penjualan terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu,
Evaluasi terhadap efisiensi penggunaan aset juga perlu dilakukan mengingat tren penurunan ROA dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti struktur modal, efisiensi biaya, atau likuiditas. Penelitian berikutnya juga disarankan menggunakan objek yang lebih luas atau membandingkan beberapa perusahaan sejenis agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan. Selain itu, penggunaan metode campuran kualitatif dan kuantitatif dapat memperkaya analisis yang dihasilkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.